Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat datang kembali sedulur sedaya di channel Panggilan Leluhur. Semoga hari ini membawa kesehatan, keselamatan, dan keberkahan dalam rezeki untuk panjenengan semua. Sedulur dan panjenengan sedaya yang dirahmati Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai sebuah tentang sawanen. Panjenengan tentunya tidak asing mendengar kata tersebut. Sawanen sebuah istilah yang begitu lekat dalam tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa, khususnya dalam hal kesehatan dan kondisi non-medis yang sering dialami anak-anak maupun orang dewasa. Sawanen adalah sebuah kondisi gangguan kesehatan yang muncul secara tiba-tiba tanpa penyebab yang jelas secara medis. Gejalanya bisa sangat beragam, mulai dari fisik hingga perilaku, dan bisa dialami oleh siapa saja, seperti pada anak-anak, ibu hamil, bahkan orang dewasa sekalipun. Yang membuat sawanen unik adalah kondisi ini tidak selalu bisa dijelaskan melalui ilmu kedokteran modern, dan seringkali dianggap berkaitan dengan hal-hal yang bersifat gaib atau non-fisik. Lantas apa penyebabnya dan bagaimana cara mengatasi dan mencegahnya jika terkena sebuah sawanen tersebut? Dan sebelum lanjut ke pembahasannya, mohon bantuannya kepada dulur dan panjenengan semua untuk dapat subscribe, like, dan komen, serta aktifkan lonceng notifikasinya. Jika sudah, saya ucapkan terima kasih banyak kepada dulur dan panjenengan semua. Kita lanjut ke pembahasannya. Sawan atau dikenal sawanen sendiri juga terjadi pada anak-anak. Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, anak-anak terutama bayi dan balita merupakan kelompok yang paling sering mengalami sawanen. Di masa usia dini ini, kondisi tubuh dan jiwanya masih dianggap sangat sensitif, belum sepenuhnya kuat untuk menghadapi pengaruh dari luar, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Dan panjenengan dapat mengetahui gejala fisiknya, seperti ciri utama sawanen pada anak-anak adalah adanya perubahan perilaku yang terjadi secara mendadak, di mana anak yang sebelumnya tampak sehat dan begitu ceria tiba-tiba bisa menjadi rewel tanpa sebab, bahkan tidak berhenti meskipun sudah digendong atau diberi susu sekalipun. Menangis dengan nada yang berbeda, seperti menjerit atau terseduh-seduh. Kadang menolak disentuh atau digendong, seolah tubuhnya merasa tidak nyaman atau merasa kesakitan. Gejala fisik tanda tubuh yang dapat panjenengan ketahui seperti anak mengalami kejang, riang hingga step yang membuat orang tua sangat khawatir. Seperti juga pada kondisi tubuh, kulit tiba-tiba memerah, dan dalam beberapa kasus muncul lenting-lenting kecil seperti gelembung, yang juga anak tampak kesakitan atau menunjuk bagian tubuh tertentu yang terasa tidak nyaman. Pada bagian mata anak kadang tampak melotot ke atas atau kosong, seakan tidak fokus. Yang lebih membingungkan, kadang anak tidak demam, tidak lapar, bahkan tidak mengantuk, tetapi tetap menunjukkan sebuah kegelisahan yang begitu kuat. Yang juga bisa tiba-tiba menangis di waktu yang tak biasa, seperti saat menjelang maghrib, tengah malam, atau pagi Buddha. Padahal semua kebutuhannya sudah dipenuhi. Dalam beberapa kasus yang lebih ekstrim, anak bisa mengalami terkejut terus-menerus tanpa sebab. Pada tubuhnya terasa panas di beberapa bagian, tetapi tidak menyeluruh. Atau bahkan menunjukkan sebuah ekspresi takut, seolah melihat sesuatu yang tidak kasat mata dan tidak dapat dilihat oleh sebuah penglihatan seperti biasa. Gejala-gejala ini seringkali membuat orang tua merasa bingung karena tidak dapat dijelaskan secara medis dan muncul secara tiba-tiba.
Maka dari itu, penting bagi panjenengan yang tidak hanya melihat dari sisi fisik semata, tetapi juga memperhatikan kondisi spiritual dan energi di sekitar anak. Dan juga bagi masyarakat Jawa sendiri, sebuah sawanan bukan sekedar sakit biasa. Hal tersebut adalah pertanda bahwa sang anak sedang mengalami gangguan yang mungkin tak terlihat namun bisa dirasakan. Kemudian seperti penyebab terjadinya sawan sendiri, yaitu pada dalam tradisi masyarakat Jawa, sawanan tidak dipandang sebagai penyakit biasa. Terjadinya sawanan seringkali diyakini sebagai reaksi tubuh dan jiwa terhadap pengaruh dari lingkungan sekitar, terutama yang bersifat halus dan tak kasat mata. Menurut orang tua zaman terdahulu, penyebab sawan bisa sangat beraneka ragam. Namun, umumnya berkaitan dengan aktivitas atau tempat yang dianggap berenergi tinggi, yang juga memiliki muatan spiritual tertentu. Beberapa penyebab yang sering disebut antara lain seperti: yang pertama, mengunjungi acara pernikahan atau sebuah hajatan besar, terutama jika pada bayi atau anak yang belum selesai masa selapan, yang juga sangat rentan pada diri si anak terkena sebuah sawan. Kemudian yang kedua, ketika menghadiri pemakaman atau sedang melayat, yang dipercaya membawa aura duka dan energi yang begitu berat. Hal tersebut juga dapat terjadi atau timbul terjadinya dan terkena suatu sawan. Kemudian yang ketiga, dibawa ke tempat asing atau keramaian yang belum pernah dikunjungi sebelumnya, yang dapat terjadi sebuah gesekan atau tekanan suatu energi pada diri seseorang, yang dimana di suatu tempat yang asing, sehingga mengakibatkan benturan energi besar, yang juga dapat mengakibatkan terjadinya sebuah sawan pada diri seseorang dengan suatu kondisi tertentu. Kemudian selanjutnya yang keempat, keluar rumah saat menjelang maghrib atau malam hari, waktu di mana energi gaib dipercaya mulai aktif, di mana portal dimensi gaib sedang terbuka dan berbagi entitas gaib. Suatu energi negatif banyak berkeliaran, yang juga sangat rentan dan sensitif terhadap anak bayi terkena gangguan energi negatif yang bermunculan pada menjelang maghrib tersebut. Kemudian yang kelima, melewati tempat wingit atau angker, seperti pada kuburan, pohon besar, atau lokasi yang sunyi dan mistis. Hal tersebut juga bisa terjadinya gesekan energi terhadap diri seseorang, yang dimana jika energi seseorang tersebut sedang melemah, atau pada diri anak kecil yang juga rentan terkena sawan. Yang keenam, terkena angin malam atau kanginan tanpa perlindungan yang cukup, seperti hanya bermain di teras saat udara begitu lembab. Yang juga ketujuh, melihat sebuah pertunjukan mistik seperti jaranan atau kuda lumping yang syarat unsur spiritual. Hal tersebut juga terkena atau sangat sekali suatu rawan, yang juga terdapat suatu energi spiritual yang tinggi pada sebuah pertunjukan kuda lumping tersebut. Yang menarik, ada pula penyebab sawan yang tak disadari, seperti terlalu sering dipuji atau dielu-elukan, bisa menarik perhatian makhluk halus, atau disebut juga sebagai terkena ain, dan terlalu sering dipuji atau dielu-elukan. Dulu para orang tua sering mengingatkan ojo dipuji-puji nanti sawanen, karena sebuah pujian yang berlebihan diyakini bisa mengundang ketertarikan energi halus untuk menempel. Dan tak hanya anak-anak yang sawan sendiri, juga terjadi pada orang dewasa, terutama ketika kondisi tubuh sedang tidak sehat atau tidak fit, secara energi sedang begitu kosong. Orang dewasa yang terkena sawan biasanya tak langsung menunjukkan gejala yang begitu mencolok, tetapi ada tanda-tanda tertentu yang bisa dikenali,
seperti gejala sawan pada orang dewasa, cenderung muncul secara halus dan sering disangka sebagai kelelahan atau stres biasa. Beberapa gejala awalnya meliputi tubuh terasa panas atau demam mendadak tanpa suatu sebab yang begitu jelas, merasa linglung atau seperti kebingungan, seolah pikirannya kosong, sebuah emosi yang tidak stabil, mudah marah, gelisah, atau tiba-tiba dia membisu. Perasaan tidak nyaman secara fisik seperti berat di kepala, pegal di energi punggung, atau nyeri ringan pada bagian tubuh. Secara spiritual, orang dewasa mengalami sawan sering merasakan seperti adanya yang mengawasi atau mengikuti, rasa tidak senang di tempat tertentu, sulit tidur, atau mengalami mimpi aneh yang berulang kali. Bahkan ada yang merasa seperti terhenti atau tertahan suatu energinya. Mereka sebenarnya sadar dengan lingkungan sekitar, tetapi merasa sulit untuk merespon secara normal. Dalam istilah Jawa sendiri sering disebut ketempelan, bukan kerasukan. Artinya ada energi halus yang menempel, namun tidak sampai mengambil alih tubuh sepenuhnya. Ada juga kasus di mana kulit menjadi kemerahan secara tiba-tiba, atau bahkan muncul bintik-bintik yang mirip ruam, yang terasa panas. Kondisi ini kerap dikaitkan dengan pengaruh energi negatif yang masuk lewat celah-celah tubuh saat seseorang dalam kondisi yang begitu lemah, baik secara fisik maupun spiritual. Penting untuk dibedakan kepada dulur dan panjenengan semua, sawanen bukanlah kerasukan. Orang yang kerasukan biasanya tidak sadar dan menunjukkan perilaku yang di luar nalar, seperti berteriak atau berbicara dengan suara yang bukan miliknya. Sedangkan pada sawan, orang dewasa tetap dalam sebuah kesadaran, namun seperti berada dalam kabut, kesulitan berpikir, berbicara, atau berinteraksi dengan secara normal. Gejala sawan sendiri pada orang dewasa memang tidak selalu terlihat mencolok, tetapi bisa sangat mengganggu jika tidak segera ditangani. Oleh karena itu, penting bagi panjenengan semua untuk lebih peka terhadap sebuah perubahan yang terjadi dalam diri pada seseorang di sekitar kita. Kadang, tubuh panjenengan juga memberi tanda bahwa ada yang tidak selaras, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara energi. Dan disitulah letak makna dari kearifan lokal yang diwariskan para leluhur, bahwa menjaga kesehatan jiwa dan raga adalah suatu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Dan juga pandangan masyarakat Jawa, tidak semua orang memiliki tingkat kerentanan yang sama terhadap sebuah gangguan sawan. Ada kelompok-kelompok tertentu yang dianggap lebih terbuka secara energi, dan karena itulah lebih mudah terkena sawan, yaitu pada kelompok pertama, balita atau bayi. Yang paling rawan adalah bayi atau juga disebut balita, terutama yang masih dalam masa selapan, yakni 35 hari pertama sejak kelahiran. Pada usia ini, tubuh dan jiwa sang bayi masih sangat baru dan dianggap belum memiliki perlindungan energi yang kuat. Anak-anak kecil belum bisa menyaring energi di sekitarnya. Oleh karena itu, ketika dibawa ke tempat ramai atau tempat bingit begitu angker, waktu tertentu seperti menjelang maghrib, mereka sangat mudah ketempelan atau terpengaruh oleh hal-hal tak kasat mata. Kemudian pada kelompok yang kedua, pada ibu hamil atau ibu nifas, pada ibu hamil yang baru melahirkan. Pada masa ini tubuh perempuan berada dalam kondisi yang sangat sensitif dan terbuka secara spiritual, bahwa wanita dalam masa hamil atau masa nifas menjadi lebih peka terhadap energi gaib, sehingga juga rentan mengalami sawanan. Maka tak heran para sesepuh dan leluhur kita terdahulu memberi banyak pantangan bagi ibu hamil atau ibu nifas, seperti larangan keluar rumah sembarangan, tidak menghadiri keramaian, atau menghindari tempat wingit hingga masa bersih selesai.
Kemudian pada orang yang tidak fit atau kondisinya sedang tidak bagus, pada tubuh seseorang yang juga terkena sakit, di mana sawan juga bisa menimpa orang dewasa yang sedang dalam kondisi buruk atau mental yang lemah. Misalnya saat sedang sakit, kelelahan berat, atau pikiran sedang kacau balau. Kondisi seperti itu membuat energi dalam tubuh tidak stabil, sehingga dapat menjadi pintu masuk bagi energi luar yang mengganggu. Selain itu, pada tubuh dalam keadaan terbuka, dalam pandangan spiritual Jawa, orang dalam kondisi seperti ini dianggap sedang dalam keadaan membuka atau terbuka secara energi. Inilah yang membuat mereka lebih mudah dicolek atau disampiri, atau bahkan ketempelan. Dari penjelasan sebelumnya, di mana kita telah memahami sebuah sawanan bukanlah gangguan biasa. Mereka dapat muncul secara mendadak tanpa gejala medis yang begitu jelas. Namun dampaknya terasa nyata bagi anak-anak, ibu hamil maupun orang dewasa yang sedang dalam kondisi tidak stabil. Dan panjenengan juga telah mengenali siapa saja yang paling rentan mengalaminya, dan bagaimana tubuh serta jiwa yang terbuka menjadi sasaran empuk bagi energi halus yang mengganggu. Sawanan juga bukan sekedar istilah tradisional, melainkan cermin dari kesadaran masyarakat Jawa akan keseimbangan antara tubuh, jiwa, dan lingkungan. Bahkan, tidak semua hal biasa dijelaskan secara medis atau logika. Namun, jika ada sisi batin, sisi spiritual yang perlu panjenengan jaga sama-sama, di mana sebuah sawanan mengajarkan untuk lebih hati-hati, lebih sayang, dan lebih bijaksana dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini yang menjadi bekal bagi panjenengan dalam menjaga kesehatan lahir dan batin, serta menambah rasa cinta terhadap warisan budaya leluhur, yang mari kita rawat bersama. Pengetahuan ini bukan hanya sebagai cerita, melainkan sebagai nilai hidup yang terus relevan hingga saat ini. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan apabila ada salah kata pada video pembahasan kali ini yang sekiranya panjenengan kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan sampai jumpa pada video pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.